Jangan dari sekarang dia kan mulai punya buruk sangkaan orang. Nggak usah. Kita mau haji bersihkan hati kita. Nggak usah. Si Ano tuh kuenya banyak ya. Ayo lah, ya kemarin udah kacau pikirannya. Laki kerja di mana lah ya? Udah tuh. Nggak usah pikir-pikirnya begitu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji Kabi Ahmadiyah tahun 2024, insyaallah. Semoga semua kita yang hadir pada pagi hari ini kita senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dengan selesainya Ramadan kita semakin bersemangat ya untuk lebih meningkatkan ibadah kita. Wabil khusus kita tidak lama lagi akan berangkat melaksanakan haji. Ya sekitar 1 bulan mungkin Bapak Ibu ini sudah berangkat. Nah, sebelum saya sampaikan apa tadi sesuai dengan pesan-pesan untuk jamaah saat mengikuti manasik dari Kementerian Agama, ini saya sampaikan sedikit untuk yang dari Kuburaya ataupun bukan dari Kuburaya, tapi materi yang didapat tentang manasik itu baru sedikit karena masuknya itu terlambat. Itu saya sudah ngasih tahu dengan Bapak Ketua, itu saya bersedia menambahnya. Hanya tentu waktu sebulan ini kan tidak banyak. Kalau saya itu sih sempat terus Bu, setiap hari. Malam ya saya tak sempat. Iya, kalau malam sempat, siang sempat, kapan istilahnya. Kalau siang insya Allah. Hanya nanti yang dari Kuburaya ataupun yang bukan dari Kuburaya tapi telat juga, itu bisa diatur saja. Nanti pelaksanaannya itu tak usah di sini, jauh lah saya, jujur ya saya punya usul malam apa itu ada ke rumah bapak-bapak dan ibu dari Kuburaya itu. Sebenarnya saya tidak niat itu, saya hanya panggil Pak Sarjana ya, kawan saya itu saya panggil ke rumah sekalian lebaran. Maksudnya saya mau cerita-cerita hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan haji tapi terjadi. Contohnya biasanya di Mina tuh banyak ibu-ibu gendong anak tuh minta duit. Nah itu maksa gitu deh. Nggak tahu sekarang, dulu ada itu. Itu kan kalau terjadi gimana sikap kita sebaiknya, nggak usah dikasih. Nanti suka dia dengan orang Indonesia tuh. Orang Indonesia banyak kasihannya. Ya, itu kan tidak ada Bu dalam bab itu, tapi itu saya sampaikan ke beliau. Jadi seperti itu. Nanti diatur saja
Ya nanti saya kalau tidak keberatan itu, nanti pelaksanaannya tak usah di rumah saya, jauh juga, kasihan juga ya. Di tengah-tengah di Wonodadi ya, nah. Saya ada tempat di Wonodadi. Nah itu kan tidak terlalu jauh, saya juga tidak jauh. Nah, bapak-bapak kuburaya mungkin tidak terlalu jauh ya. Kalau di rumah saya itu tempatnya tidak bagus, pinggir jalan, bising. Nah saya ada tempat di Wonodadi itu sepi, tidak ramai gitu. Itu paling tidak 4 kalian dah gitu. Kalau itu khusus manasik lah, kalau materi-materi berkenaan yang lain nanti kan dibimbing langsung. Nah, itu maksudnya ini karena supaya mengerti ya tentang ibadah haji itu sendiri, tahu setidaknya. Nah, baik, itu informasi aja dari saya. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu ini kan nanti akan mendapat manasik dari Kementerian Agama ya. Pada prinsipnya manasik yang disampaikan mereka ya sama. Ya kan materinya itu kan materi hajinya Nabi, bukan hajinya siapa-siapa. Ya pada intinya itu sama, tidak ada perbedaan yang menyolok gitu. Kecuali memang kita tidak ingkari yang namanya ibadah khusus masalah fikih ini hal-hal furu'iyah itu biasa. Ya, yang penting jangan dijadikan masalah. Saya kasih contoh. Saya dengan anak saya begitu dia sekolah pesantren banyak beda atau ada beberapa beda pelaksanaan ibadah seperti sholat. Anak saya itu saya sekolahkan di pesantren Islamic Center bin Bas di Jogja, itu pulangnya kalau dia iktidal itu tangannya sedekap. Sami Allah gimana udah sedekap. Saya enggak. Saya enggak pernah tegur dia, yang ilmunya sudah ada. Ya, yang saya tegur kalau tak sholat. Saya marahin kalau tak sholat. Kalau dia iktidalnya sedekap, saya tak masalah. Karena apa? Memang ada ilmunya. Saya juga kalau ditanya anak saya, Bapak tidak sedekap itu apa dasarnya? Juga bingung juga saya jawab. Ya kan? Ini contoh. Mesti ada. Selama perbedaan itu memang masalah furu'iyah, masalah-masalah ikhtilaf, tidak masalah Bu. Hanya kita di Muhammadiyah itu sudah punya pilihan. Karena Bapak dan Ibu sudah ikut di KBM Muhammadiyah, harus ikut dengan cara yang sudah kita pelajari itu. Terus saya akan urut dari awal itu begini. Nanti akan disampaikan terutama manasik hajinya, ya umroh dan hajinya sekalian. Ibu nanti ketika akan memulai mau berangkat, kita kan haji tamattu, kita jelas gelombang kedua lewat Mekah, Jeddah langsung Mekah ya, nah Jeddah Batam, Pontianak, Batam, Jeddah, Mekah. Nah, artinya ibu nanti mandinya di Batam. Nah, mandi itu tidak ada bacaan-bacaan khusus. Tidak ada nawaitul usul apa itu, tidak tahu saya lupa. Ya, itu. Tidak ada gitu tuh. Tidak disyariatkan. Jadi mandi itu hanya pertama yang dibaca Bismillah, karena kita wudhu itu disyariatkan ketika akan mulai wudhu baca Bismillah. Itu ada bacaannya. Nawaitul wudhu tidak ada. Itu dibuat-buat saja. Tidak ada itu. Wudhu, mandi. Nanti ketika kita sudah sampai di miqat, ada bacaannya. Apa bacaannya itu? Kita berniat. Labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Dua-duanya boleh. Kalau labbaika umratan di dalam hadis seperti itu ada mandi tentang bertalbiyah dari itu niat mandi itu halaman 13 ada di situ. Hadis dari Zaid bin Sabit itu. Ya, dia melihat Nabi SAW itu melepas pakaiannya ketika hendak mulai ihram, kecuali dia mandi ya tadi. Terus itu ada bacaan-bacaannya. Jadi ketika kita memulai ihram, kita ucapkan niat itu labbaika umratan ataupun labbaika Allahumma umratan. Dua-duanya boleh kalau saya. Labbaika umratan itu didasarkan kepada hadis Nabi. Terus labbaika umratan ini saya dapati semua dalam kitab-kitab fikih itu rata-rata pakai tambahan Allahumma. Maka saya berprasangka baik, tidak mungkin ulama itu akan menyalahi, karena bukan satu orang.
rata-rata. Nah itu. Terus di perjalanan itu nanti bertalbiyah, ibu tak usah malu Pak, walaupun di pesawat, ya talbiyah, apa labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Sampai batas akhir dari talbiyah itu nanti ibu sudah sampai di Hajar Aswad, tawaf umroh itu batas akhir baca talbiyah. Sampai situ Pak ya. Jadi cukup lama Pak ya, mulai dari Yalamlam begitu nanti niat, mulailah kita talbiyah. Apakah boleh yang lain? Boleh. Ya, secara umum boleh. Tapi talbiyah lebih diutamakan. Batasnya sampai kapan? Sampai ibu sudah berdiri di Hajar Aswad mau mulai tawaf. Insya Allah sama ya dengan apa yang disampaikan dari Kemendak itu. Terus ini kan sudah dipelajari, hanya saya ambil yang bacaan-bacaannya saja. Ketika kita memulai tawaf, ada bacaannya. Gitu, umpamanya Hajar Aswadnya pojok itu, kita rasanya tidak mungkin mau ciumnya itu, mau sentuh tidak mungkin rasanya. Kalau ada orang yang ngasih fasilitas bapak atau ibu bisa cium, hati-hati. Bisa lah ibu cium atau bapak nanti langsung jasa. Itu ada yang sampai sekian ribu rial diminta. Tidak usah, itu kan hanya sunnah dan membahayakan. Ya kalau memang bisa silakan. Itu kita dengan cara angkat tangan Bismillahi Allah Akbar. Itu aja, tidak usah dicium, ya tidak usah. Kalau yang dicium itu kalau langsung atau kita ini Hajar Aswad kita japai ya kita cium. Tapi kalau memang tidak, Rasulullah tidak mengajarkan dicium tangannya. Ya. Bismillahi Allah Akbar. Terus ini tidak ada bacaan-bacaan khusus mulai dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Ya itu tidak ada bacaan-bacaan khusus. Dan laki-laki kan ramal ya dari kecil. Tapi nanti kalau oleh Kemenak dikasih buku, itu tidak salah Bu. Kemenak itu kan membayangkan nanti jamaah ini kan tidak semuanya pandai. Maka dibuatkan doa karena memang kita dianjurkan untuk berdoa ketika tawaf itu. Hanya Nabi tidak mengajarkan doa khusus. Nah, tapi kalau nanti buku ini dianggap itu bacaan tawaf salah. Tapi itu diambil bagian dari doa-doa yang untuk ngajarin kita untuk mempermudah. Tapi kalau memang kita merasa tidak mau pakai juga tidak apa-apa. Kita doa dengan cara kita sendiri. Kan tidak ditunjukkan oleh Nabi doanya ini. Tidak. Bebas. Maka dia juga tidak salah. Hanya dia memberi mengajarkan kepada kita untuk mempermudah, membantu kita gitu. Makanya ini biasanya mengganggu. Apalagi ibu belum hafal Bu. Saya itu punya kawan, dia itu ustadz di Auri, situ Auri, Ustadz Haris namanya. Dia di Auri itu di Baitus Salam. Dulu cerita masa dia pernah umroh, dibawa oleh kawan-kawannya gitu. Jadi bawalah buku itu. Jadi akhirnya Ustadz karena saya konsentrasi menghafal ini sambil tawaf itu, saya akhirnya lupa berapa kali saya di tawaf. Jadi waktu itu berapa kali saya tawaf tuh Ustadz. Nah, ini makanya tidak usah sibuk dan buku itu bukan tuntunannya Bu. Hanya itu doa mewakili, bisa saja kita pakai itu, bisa enggak. Jadi kalau Kemenak umpamanya bilang, oh harus ini salah. Kan tidak ada dalilnya itu. Tapi kalau mau pakai doa itu juga tidak salah umpamanya di situ. Kan yang penting kita tidak berpendapat harus ini. Nah, kalau di situ tidak ada doa yang mewakili, ibu doakan anaknya supaya jadi anak soleh, tidak ada. Ya ibu buat sendiri. Makanya yang paling bagus ngapallah dari sekarang. Mulai dari sekarang apa doa-doa yang akan dibaca itu. Supaya waktu sampai sana enggak bingung. Minta apa ya? Lupa saya itu. Lupa akhirnya kan? Ya. Apalagi yang enggak bawa istri, lupa banyak tuh Pak. Kenapa lah saya berani ngomong, saya kalau jauh dari istri itu banyak lupa. Iya, istri itu kan butuh Pak kita. Jangan dipahami yang Pak ya. Saya kalau jauh dari istri itu susah saya. Istri itu banyak bantu kita. Kan? Maka tidak boleh kita nyanyiakan istri. Maka Allah ngasih itu bukan hal sederhana ya. Allah buat itu bukan sederhana. Maka nanti perlu kita persiapkan. Kecuali yang ada bacaannya khusus ketika sampai rukun Yamani. Ini kan Hajar Aswad. Rukun Yamani. Dari sini ada Bu. Ibu apal kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedapatnya lah.
sekali, 2 kali dan seterusnya. Nanti kalau sampai Hajar Aswad, Allahu Akbar, tidak ada pakai bismillah lagi, cukup Allahu Akbar, dah tawaf lagi. Terus seperti itu. Jadi ketika tawaf bacaannya hanya Bismillahirrahmanirrahim dan dari rukun Yanis sampai Hajar Aswad yang ada diajarkan Nabi secara khusus. Yang lain bebas. Mau pakai yang dari Kemenak silakan. Mau pakai dengan bukunya ngambil sendiri juga boleh. Mau pakai bahasa Melayu juga boleh. Enggak mesti pakai bahasa Arab. Ya, kecuali memang doa itu waris dari Nabi, kita ambil dari hadis-hadis Nabi, ya itu lebih utama. Tapi kalau hanya maunya kita terjemahkan ke bahasa Arab, tidak ada keistimewaan apa-apa. Kalau memang harus bahasa Arab yang lebih istimewa, tak adil lah. Allah, kita orang Melayu tak pandai bahasa Arab gimana? Tapi kalau diambil dari ayat Quran atau hadis Nabi, ya, bisa Bu ya, paham ya? Bisa membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Quran dan hadis ya. Kalau hanya bahasa Arab, sama aja kan bahasa Melayu, apa bedanya? Tapi kalau bahasa Quran dan hadis beda dengan bahasa Melayu dan bahkan dari bahasa Arab sendiri. Nah itu, jadi tidak susah kan Bu, tahu apa aja itu bacaannya. Maka nanti kalau jangan terkejut, kok ada bacaan ini dari kanan, tidak masalah. Selama doa-doa itu tidak dianggap itu bagian dari ajaran yang diajarkan Nabi. Nah, itu hanya inisiatif mereka untuk membantu jamaah yang banyak ini. Ya karena ada Bu yang mau berangkat tuh bingung nih gimana nanti. Saya bilang antum tidak ikut KBH, saya bilang enggak, saya ini bukan promosi, enggak. Pokoknya apa kalau tidak ikut, tidak ngerti. Sementara yang diberikan Kemenak itu berapa? 2 kali. Ini 15 kali, ya sedang tak masih. Ya kan? Nah itu. Terus nanti setelah selesai tawaf, kita ittafadu apa? Itu doanya. Kita sampai di situ, itu bacaan, itu dibaca. Habis itu sholat, udah. Kita minum, tidak ada bacaan lagi. Ada bacaan lagi ini. Setelah kita nanti kan naik mau ke sofa Bu, karena agak nanjak gini Bang. Tapi pakai bukan dulu bayangan saya kayak batu naik gunung itu pikiran saya dulu pertama belum sana. Ya di poslem gitulah, agak nanjak kita innas safa wal marwata. Nah, itu terus dibaca itu gitu. Jadi yang ada tuntunannya kita baca. Terus yang disampaikan secara bebas, bukan kita lalu diam. Bebas mau baca selawat. Kalau udah capek betul, kita udah capek istighfar. Pokoknya istighfar tak seberhenti-berhenti. Itu udah capek betul. Kita udah capek Bu. Ibu bayangkan dari Pontianak ke Batam itu udah capek Bu. Nginap biasa semalam di Batam. Berangkat lagi besoknya. Iya, turun di Jeddah. Yang namanya tidur di pesawat kan tidur ayam ya. Mana tidur betul? Apa tadi saya bilang tadi, ingat mak piak di rumah, makin tidak nyenyak tidur kan? Ya kan? Ingat anak, gitu. Ingat istri dan anak, tidak apa-apa manusiawi. Kalau tidak ingat, udah kacau lah. Pergi tak ingat dengan istrinya, dicurigai itu, bahaya itu. Ya. Nah, maka capek gitu ya. Maka kalau kita capek pun tentu paling sederhana itu kita istighfar. Astagfirullah. Kita lakukan seperti itu. Ya, karena istighfar itu akan mewakili semua keinginan kita. Doa-doa yang tersirat di dalam hati itu terwakili dengan istighfar. Ya, maka pernah saya sampaikan, Umar itu pernah selesai sholat istisqa itu disuruh semua istighfar. Sahabat lain tanya, kan kita diminta hujan wahai orang mukminin, kok istighfar? Iya, istighfar akan mewakili semua keinginan-keinginan kita. Nah, itu. Maka banyak istighfar dari sekarang. Selalu kita istighfar. Ya. Nunggu istri belanja kita istighfar ya Pak. Dia belanja kan lama tuh. Lama. Itu kalau pemarah marah. Saya pernah dia dapat ini. Anak muda ini sering sholat dengan saya. Dia mesti dia jual terus tidak lama ketemu saya di Sewarayan. Apa kabar? Terus udah kawin, udah. Nunggu istrinya lama sekali belanja. Saya lihat wajahnya udah marah. Lama. Enggak dibeli lihat gitu ya, pantas gitu biasa. Bukan
ini ibu enggak sih. Istri saya ya itu. Nanti setelah itu baca yang memang buku itu bapak. Jadi kalau yang ada itu bebas, nggak boleh. Baca selawat boleh nggak boleh? Kan begini, saya anukan ya. Sesuatu sifat umum diperintah, kita kerjakan secara umum. Umpamanya gini, kan kita diperintah berselawat ya. Kita diperintah membaca Quran, termasuk membaca Yasin itu kan diperintah. Dalam pengertian umum, Yasin masuk Quran kan? Kita ini suruh baca Quran tuh. Silakan baca bebas, mau pagi, mau siang, mau baring, mau nungging, mau macam-macam lah baca lah. Itu bebas boleh. Tapi ketika nanti ibu atau bapak akan membaca selawat, dihubungkan dengan tempat, dihubungkan dengan waktu. Ini harus ada dalilnya. Karena kita membuat aturan baru dah itu. Aturan umum dah tak kepake lagi. Maka nanti biasanya di sana itu bisa saja ibu ngalah. Ibu dibagi surah Yasin. Ambil aja bu, sudah mau dikasih ambil aja. Kalau toh ibu baca, ibu bukan niat mau, karena gini biasa di Raudah itu katanya sih dikasih dibagi-bagi orang surah Yasin. Apalah salahnya kita baca surah Yasin di Raudah? Salahnya, kalau dianggap ada salahnya itu, kalau dia punya keyakinan surah Yasin bagus baca Raudah itu. Kalau kita secara umum silakan. Mungkin gini, secara lebih jelas lagi saya contohkan begini. Tentang sholat. Sholat itu kan diperintah, Bu. Kata Nabi, kalau Anda sholat, letakkanlah tangan kanan Anda di atas tangan kiri dan di atas dada. Itu sholat kan, Bu. Yang dinamakan sholat, mulai dari takbir sampai itu sholat namanya. Sekarang, kalau mengikuti dalil ini, ibu ketika rukuk ya begini. Rukuk, sujud ya begini. Karena rukuk sholat atau bukan? Sujud sholat bukan? Dari hukum pokoknya ini disekapin terus. Kenapa kok kita jadi berubah ketika rukuk kita disimpan di atas lutut? Karena hadis umum ini ada yang mentaksis, menghususkan. Nabi kalau rukuk berubah posisinya, tangannya di atas lutut. Itu. Maka kalau ibu, Nabi suruh baca ini secara umum. Baca selawat. Tapi ketika ibu hubungkan habis sholat 5 waktu, begitu habis doa, berdiri, salaman, baca selawat, ini masalah. Ada enggak dalilnya itu? Nabi enggak pernah. Itu. Paham ya? Kadang-kadang orang salah. Pak Halidi itu kok selawat enggak boleh? Dengar dulu penjelasannya. Ini salah satu bilang orang enggak boleh. Akhirnya ujungnya memang Pak Halidi itu Wahabi loh tadi. Itu ujung-ujungnya saya dituduh. Dengar aja orang. Dengarkan dulu. Karena agamanya Bu ada porsinya. Bilang, Pak, bagus baca selawat itu saya senang bagus. Tapi kalau ada kekhususan harus malam ini jumlahnya segini. Ini buat sendiri namanya itu. Itu sama dengan kacamata nih bagus, tapi dipasang di pelatut kan bagus ya. Gitu. Jadi itu buat nanti kalau kita dapat itu ibu tahu salatan. Ibu silakan baca Quran, baca surah Yasin, silakan. Tapi tidak punya keyakinan harus membaca Yasin di Raudah. Enggak begitu. Kalau kita baca Yasin di Raudah boleh Al-Quran. Tapi kita tidak punya keyakinan. Begini Bu, Pak. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, seolah-olah Allah dan Rasul itu buat begitu. Padahal enggak ada. Kalau baca Yasin itu dapat pahala enggak, Pak? Nah, Allah tak suruh secara khusus baca Yasin di Raudah. Nanti ketemu Allah, siapa yang ngajari kau? Pak Basuki. Kau minta lah kan Pak Basuki itu pahalanya. Gimana? Karena yang ngasih pahala itu hanya Allah. Gitu Bu, paham ya? Sederhana Pak, saya ini kan bukan orang NU, bukan orang Muhammadiyah, bukan orang Persis, bukan orang Salafi, saya ini orang Madura. Sederhana dia. Ya, kawan, ya enggak apa-apa. Pokoknya saya aturan agama. Dan saya belajarnya bebas, ngajinya Madura saya tapi Melayu. Maka saya kalau ngaji gaya Melayu lah. Kalau orang Madura kan iya ayyuhal saya enggak, karena saya ngajinya orang Melayu, iya. Karena saya lihat ada itu kori-kori nasional, iya itu. Enggak ada. Kan ada kan, kita tak usah ikutin karena fanatik bahwa kita, sehingga kita mengabaikan. Ini Bu ya, ini nanti jangan nanti kita
timbul berprasangka buruk, beda. Ya, maka nanti kalau ada hal yang beda, ibu bapak tidak paham, dibawa ke kita lagi. Jangan dari sekarang dia kan mulai punya buruk sangkaan orang. Tidak usah. Kita mau haji, bersihkan hati kita. Tidak usah. Si Ano tuh kuenya banyak ya. Ayo lah, ya kemarin udah kacau pikirannya. Laki kerja di mana lah ya? Udah tuh. Tidak usah pikir-pikirnya begitu. Maka kemarin saya sampaikan itu. Jadi dulu guru saya gitu ngajarin Bu. Nah, kalau kita rasa ada tak bagus dengan orang, minta maaf lah Bu. Tak usah nak nunggu raya-raya. Tidak ada di syariat general Islam minta maaf hari raya itu tidak ada. Itu adat saja. Minta maaf itu salah langsung. Tak usah, kalau salahnya bulan Zulqa'dah nunggu raya tahun depan. Duluan mati gimana? Minta maaf itu spontanitas. Makanya ini kalau ada salah-salah, ada datangin ya Bu. Minta maaf, saya salah itu Pak. Tak usah mandu lah. Sebab apa dah Pak? Muni Bu ndak balik lagi ke mana? Bisa tak balik lagi? Bisa. Tapi mudah-mudahan balik dah Pak. Ya, mudah-mudahan bisa pulang. Ya, makanya itu gitu sekelawan tuh. Kalau punya utang, bayar dah. Kecuali utang kredit 5 tahun masih nggak apa-apa. Pasan dengan bulan gila Pak, nanti bayar kan. Nah, gitu ya. Tapi kalau utang tuh memang udah bisa dibayar sekarang, bayar aja lah Pak. Nah, kami dengan Pak Basuki banyak pengalaman yang gitu, hingga banyak Pak. Ya, bayar dah, Bu ya. Kalau rasanya ada sangkutan utang bayar, kecuali yang kredit rumah masih 10 tahun ya enggak apa-apa. Kalau umpamanya enggak balik pun dah, itu kan asuransinya ada, enggak bayar dah. Enggak halal gitu. Ada perkara-perkara seperti ini kan kadang-kadang kita lalai ya. Harus. Nah, maka mulai dari kecil-kecil dari sekarang ya. Nanti kalau dari Kemenak nyampaikan kok beda ya dengan yang disampaikan Pak Basuki. Ya tak usah kita tuh kalau ada perbedaan Bu, kita dengar dari orang berbeda dengan apa yang kita buat. Saya nyalahkan orang. Kita periksa orang yang salah atau saya yang salah. Kalau orang itu salah ya dan apa-apa. Kalau kita salah kita ikut dia, kita minta maaf ya kita ikut. Kita tak usah alergi karena bukan guru kita, bukan kelompok kita. Tidak usah. Betul. Walaupun dia bukan guru kita, dia betul ikut kita. Ini guru kita salah, tak usah ikut. Karena nanti di akhirat tidak bisa guru kita menanggung kesalahan kita. Seperti itu. Jadi saya kira tidak banyak berbeda, bahkan kalau di Kemenak itu ringkas-ringkas. Jadi intinya ini sebagai kewajiban untuk mengikuti. Kalau memang ada perbedaan, kecuali memang perbedaan masalah khilafiyah ya tidak masalah. Hanya kalau ada khilafiyah kita itu sudah memilih khilafiyah itu untuk mempermudah. Ya, pokoknya ada permasalahan khilafiyah di dalam pelaksanaan nanti kita ngambil sikap kan tidak mungkin. Bapak 100 lampih itu beda kemana? Ngurusnya Pak Basuki, sakit kepala lah harus sama. Supaya apa? Ngurusnya. Ya, namanya apa? Tawaf itu harus suci dari hadas, ya. Maka kita pilih harus suci. Kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tawaf itu tidak mesti suci dari hadas, itu juga boleh. Nah gitu. Karena ini apa? Memang masalah khilaf kan ini terjadi karena begini, orang yang mengatakan kalau tawaf itu mesti suci karena ada hadis Nabi begini, as-salatu mislut tawaf, at-tawafu mislus salah. Kabalik. Ini kan bahasa balik dalam ilmu balaghah itu bahasa ini balik. Asal kali ini kan apa at-tawafu mislus as-salatu at-tawafu mislus salah. Ini maksudnya asalnya kan tawaf itu seperti salat. Maka orang yang mengatakan harus suci dari hadas salat kan. Tapi dibantah kan. Bantahannya begini. Salat itu tidak sama dengan tawaf. Kalau salat kan ada takbir, ada ruku, ada sujud, mana tawaf enggak? Gitu, Pak. Maka kalimat ini sebenarnya panjang. At-tawafu mislus salati bisawali, gitu asal kalimat itu namanya musabbah, ada tasbih, musabbah bih, wajhus syabah. Jadi wajhus syabah tadi apa aja yang sama pahalanya, bukan caranya gitu. Yang seperti ini kita pilih, kita itu tawaf itu kita pilih pendapat jumhur ulama wajib suci dari hadas. Nah ini
Ya, seperti itu. Jangan terjadi khilafiah itu. Tapi kan bisa kita pertanggungjawabkan pilihan kita itu, Bu. Nah, itu. Jadi kalau satu rombongan itu harus sama. Tak usah, maka nanti kalau ada permasalahan haji di sana, tak usah nak nyelonong masing-masing. Nah, lapor dengan pembimbing. Gimana nih, Pak? Umpama contoh, Ibu tanggal 11, Bapak tanggal 11 diajak melempar jumroh jam 10 pagi. Kita belajar kapan? Melempar jumroh tanggal 11, 12, 13 tuh. Nggak ada tuh. Nah, kompromi lah pembimbing. Memang udah anuan dari sana, mau mana lagi? Udah buat. Terus kita bantah. Sebab kalau kita bantah nanti akan muncul masalah. Biasanya seperti itu. Itu kan salah, Ustaz. Ya udah, itu bukan pilihan, ngikut saja kita. Kita serahkan kepada mereka yang punya kekuasaan dalam urusan ini. Insya Allah tidak ada masalah. Ya, justru kalau kita bantah-bantah jadi masalah ya. Karena memang bukan posisi untuk bantah-bantah di sana itu. Dan tidak bisa lagi. Ya. Ini umpama kalau terjadi. Tapi kalau Pak Basukinya yang begitu, iya. Padahal katanya sana nanti habis zuhur lah. Habis zuhur lama. Terlalu lama, ayo kita pagi ya kita Basuki pergi. Ah itu perlu itu kita diskusikan. Nah, itu. Tapi kalau yang sananya panitianya ya tidak bisa kita seperti itu. Nah, maka mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya hanya mengingatkan Ibu sudah terkejut kalau Ibu. Tentang tadi yang dia daerah ya nanti ada bacaan ini apa? Kan saya lihat itu di Nabawi itu ada apa itu? Orang kita lah kerjaan baca selawat keliling Masjid Nabawi. Tidaknya diikuti itu Bu, ya kan? Ada apa? Ramai-ramai baca selawat gitu Pak. Selawat itu bagus Bu. Apa sih arti selawat itu dong? Kan dari kata sholat. Selawat arti berdoa. Doa itu ibadah atau adat Pak? Ibadah. Kalau ibadah harus ikut tuntunan. Gimana tuntunannya diantaranya? Ud'u rabbakum tadarruan wa khafyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu itu dengan tadarru, rendah diri, dan khafyah dan marah-marah. Kalau mekik-mekik urat leher sampai keluar itu mana? Nah itu kadang-kadang kita ini bukan anti selawat, tapi kalau selawatnya yang membuat gaduh sekampung-kampung itu kan, nah itu. Jadi terkadang hanya kita tuh pengen luruskan saja. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan nanti tidak ada perbedaan yang berarti kan sudah antisipasi. Toh kalau dikasih buku itu diambil, jangan enggak. Ya kalau Ibu bisa ngapalnya semua bagus. Nanti bisa doa dengan itu. Tapi mungkin kira-kira setengah hafal sambil pegang itu, pegang HP, pegang itu lagi kacau tadi itu. Udah berapa saya itu ya. Nah, itu udah bingung tuh. Ya kan? Ada bingung ya kan? Maka lebih baik yang sudah ada di benak kita sajalah. Itu insya Allah akan lebih aman karena pikiran kita tak terbagi banyak. Mau hafal, membaca. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sama saja. Iya, jadi itu mudah-mudahan Ibu, Bapak dapat untuk menerima manasik dari komandan itu dengan baik dan menambah ilmu pengetahuannya. Jadi nanti saya minta yang dari budaya atau yang pengen ditambah nanti dibikin perjanjian setidaknya itu 4 kali lah Pak untuk misi itu, apalagi yang baru sekali 2 kali ikut kan materi itu tidak banyak. Terus kalau masalah teknis nanti langsung dekat ke Pak Basuki saja langsung nanti ikut tuh, tak usah sungkan Pak, tak usah merasa ada batas antara kita karena ini untuk kebaikan kita semua. Nah, nanti karena kemabruran haji kalau KBH itu tergantung kekompakannya nanti ya kerjasamanya, jadi tidak ada yang mau lebih pintar sama-sama gitu lebih hebat, tidak ada sama-sama, tidak ada yang lebih hebat lebih pintar, tidak ada ketika ke sana itu. Kalau kita itu kompak ya kita tuh saling bisa bantu antara satu dengan lain, insya Allah haji kita akan berjalan dengan baik. Tapi kalau cuek antara satu ke hati kaulah yang penting aku jangan tidak bisa. Maka harus di sana itu kita mudah bantu orang, apalagi kawan sekerombolan ini kita bantu, ya kita saling membantu, saling membagi lah ya di dalam segala hal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.